Kalau pas di terapi dipegang tegang gimana bisa? Ada yang sampai keluar nggak teh pas dipegang? Ada ya, tapi mereka yang kan belum saya sentuh area vitalnya, baru pembongkaran pembuluh darah, baru pembongkaran penyusuran, ya kayak gitu-gitulah, penotokan. Mulai dari penotokan dia sudah muntah. Pada minta di spill apa namanya? Pada minta di spill magic oil, kata spill magic oilnya katanya. Kayak orang-orang gitu. Gila ya. Tuh ini lebih kecil. Dia kan kelihatan kan dia lebih kecil. Boleh masuk ke ini Kak, masuk ke bawah aja. Tuh. Kenapa sih fokusnya hanya mau gede? Kalau hanya mau gede mah ambil aja herbalnya. Buat ngukur kanjut. Insya Allah lah Kak, ya. Karena kan di sini saya turun jadi penerapi ya. Saya mau apa yang kami ciptakan bisa banyak membantu orang banyak. Banyak kok di luar yang murah-murah, silahkan. Ya. Yo, dia makin gede lihat tuh. Gila gua aja ngeliat tangan gua geli ini. Makanya gue udah lama banget nih, ada beberapa bulan gue nggak mau spill lagi karena udah besar lah. Jadi ibaratnya gini loh, kalau misalkan satu ini kan 10 mili ya, ini tuh bisa sebulan lebih loh. Karena pemakannya hanya tipis banget. Lihat kan tadi pada saat nggak terlalu oily itu langsung kelihatan tuh. Langsung teteh yang ngurut ya. Aku bagian pembukaan pembesaran aja. Umur berapa Nyi? Sakit gak teh? Kalau bicara terapi sakit ya, apalagi ada pembenahan. Jadi kan yang namanya terapi itu kan gini loh. Bisa aja sih langsung ke area vital kalau kita mau mempersingkat waktu ya. Tapi saya sendiri yang turun sebagai penyehat, mau klien aku itu mendapatkan yang betul-betul haknya mereka dapatkan gitu. Bahkan kadang ada yang varicocele pun, ada yang turun draw ya. Itu kan mau nggak mau karena berpengaruh ya. Kalau buat gua, segimanapun lu buka di area vitalnya, tapi jalannya nggak lu bongkar, percuma. Nanti akan rusak lagi. Insya Allah permanen. Semua juga saya yang pegang kok ya, karena tetap kita ada bagian-bagiannya Kak. Kita ada bagian-bagiannya Kak. Saya juga harus mempersingkat energi. Saya nggak buka di pembukaan awal itu kan biar ada anak-anak gitu kan. Tetap harus dirilis, direlekkan dulu, disantaikan dulu ototnya biar ketemu nanti pembongkarannya di mana sih. Ada yang sampai keluar nggak teh pas dipegang? Ada ya, tapi mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Arti kata membutuhkan pertolongan itu dia yang betul-betul butuh terapi. Dia ada di keadaan ejakulasi abnormal, bahkan belum saya sentuh ya, bahkan belum saya sentuh area vitalnya, baru pembongkaran pembuluh darah, baru pembongkaran penyusuran, ya kayak gitu-gitulah, penotokan. Mulai dari penotokan dia sudah muntah. Kenapa? Penotokan itulah memasukkan darah ke area vital ya. Belum malah dia tidak terjadi ereksi sama sekali. Kasian. Gue lebih kasihan sama orang-orang yang seperti itu ya. Kalian kalau ejakulasi dini, kalian merasa cepat tapi masih bisa ereksi, itu alhamdulillah ya, masih bersyukur. Makanya kenapa sih kalau ada yang komen-komen agak-agak miring tuh, karena kalian belum pernah tahu atau belum pernah merasakan bagaimana sih keadaan atau apa sih yang dirasakan sama klien-klien Nyai kesini itu, se-insecure apa sih mereka, sesakit hati apa sih pada saat disepelekan sama pasangannya gitu. Makanya kenapa kalau ada yang datang ke sini dengan pasangannya, dengan istrinya, gue lebih welcome ya. Jadi jangan seolah-olah menyalahkan salah satu pihak ya, karena di sini kalian berhubungan, kalian menjalin pernikahan, kalian berumah tangga ya, bukan rumah duka.
Di mana? Di Depok. Posisi di mana? Di Depok, Abang. Kalau langsung ngurut di sana biayanya berapa teh? Kalau ngurut biasa itu 350 per 90 menit ya. Pijat tradisional ya. Matilah. Kalau diurut begitu terus tegang diomelin, bisa kakak gini ya. Dengan kesakitan orang itu. Sakit, kita bicara sakit di sini karena pembenahan otot urat saraf di situ ya. Sakit. Logikanya bangun nggak? Logikanya bangun nggak? Kalau kamu memang sering mendapatkannya, terapinya dibangunkan, lanjutkan dan selamat. Anda memasuki zona merusak diri sendiri. Insya Allah ada hasil langsung ya, tapi itu pun tetap harus di maintenance ya. Maintenance-nya apa teteh katanya? Kalian harus melakukan apa yang kita berikan di sini. Mi, kalau saya pas lagi cerot kok campur sakit ya, hati-hati prostatnya. Bicara layu ya, bicara layu, ototnya layu itu fix. Mereka konsumtif obat kuat. WA-nya berapa WA di sini? Ya, saya bukan penyembuh Bang Ino ya. Tapi bismillah. Ya. Bismillah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya saat melakukan terapi tanya hati nurani, bismillah ya, semoga saya ikhtiar saya ketemunya di sini ya. Bismillah ya Allah, ridoin gitu. Kalau hasil maksimal semaksimal mungkin Bang. Jadi kamu jangan lelah untuk berterapi mandirinya. Kalau berapa kali Nyai nggak tahu. Kalau habis suntik nggak ada. Kalau habis suntik bisa dialamikan mustahil biadab hujan bekelir Bang Jaya. Ya. Habis disuntik bisa dialamikan. Lu udah dirusak, lu mau balik lagi kayak itu ya, balik lagi sono ke tempat yang nyuntiknya. Ya. Makanya kalau lu orang mau pada suntikan pembesar, tanya sama yang nyuntikinnya. Lu punya kayak gini enggak? Jangan menyesatkan semua orang. Sebel gue kalau udah bahas masalah suntikan. Banyak banget klien gue yang datang ke sini, teh, tolong teh. Ya nggak bisa gimana kalau hanya untuk penguatan, oke. Untuk mengembalikan lu normal seperti bayi berhalu, itu sudah menjadi satu dengan jaringan kulit, wey. Bisa, paling diseset lu, masuk sana ke medis. Ada yang sampai berani ngelakuin pelecehan nggak teh? Oh, berani sama gue mah nggak bisa keluar aja. Bukan gua, tapi yang di belakang gua. Empush. Kalau guli-guli, kelereng atau apa tasbih ya, itu masih oke Kak, karena dia di bawah dermis kulit. Ya, dia masih bisa digeser pada saat proses pembesaran itu ya. Benar. Nanti ketawa geli. Karena kuning soalnya. Nih, gue kayak gini nih, makanya Pak Iwan nih, gue kadang-kadang gila orang-orang ini. Oh bisa dong Kak Hermanto, tenang. Palu gada apa yang lu mau gue ada. Maaf teteh kalau loyo akibat apa ya? Lu nanya gue Abdul, gue mau nanya siapa? Dul. Tanya temon dul. Bicara loyo kenapa ya teh? Lah gue kagak tahu. Dicari dulu nih sebab musababnya. Kenapa? Apakah lebih ke psikis? Apakah kamu terlalu banyak konsumsi obat kuat? Apakah kamu terlalu banyak? Loyo itu berarti bukan Edi ya. Kalau Edi itu kan dia masih bangun ya. Kalau loyo itu kan dia letoy. Ya nggak sih? Ada apa yang dikonsumsi tuh? Bisa pasang guli-guli, bisa gila. Bukan guli-guli, bisa gila. Dari 7 ke 20 ya atuh bertahap. Jangan lu beke, lu minta 20 cm. Boro-boro ka 20 cm ka 10 cm ke cantang tuh. Nah, 3 bertahap, bener nggak? Goy, 13 ke 16 teh oke, yuk pelan-pelan yuk. Telah di sini masih ada nggak nih sisa ototnya? Yuk godot lagi. Masih ada nggak nih? Kalau udah mentok ya udah. Emang lu mau sepanjang apa? Kan dari tadi laki gue bilang kalau mau panjang lagi sebelum jam 5. Kenapa? No, material masih buka. Wocor sekalian.
Batasan usia kalau ini kayaknya ada ya. Kalau 40 itu kayak masih bisa sih, 40 50 masih bisa sih, kemarin masih ada yang nambah. Kalau Edi minimal sembuh berapa kali? Kalau berapa kali? Sekali. Kalau kamu mau melakukan mandiri itu lebih bagus, itu satu. Kedua, apa yang menyebabkan Edinya itu kamu mau menghindari? Oke lah teh, gue karena kebanyakan colai ini, gue kebanyakan ini. Lu bisa nggak? Lu mampu nggak? Lu mau nggak menolak hasrat itu? Beres di terapi, efeknya lindung nggak sih? Alhamdulillah sih, ada yang lindung, ada yang enggak. Makanya kenapa Teteh bilang jangan ditahan ya, karena kalau nahan ngerti yang namanya kita respon sakit itu pasti otak memerintahkan untuk menahan ya. Makanya pada saat kalian menahan, Teteh selalu bilang, selalu ingatkan jangan nahan. Oh iya teh, dikendorin. Biar apa? Biar tidak meninggalkan rasa ngilu atau rasa nyeri ya. Dan setiap kali penekanan insya Allah ada pembilasan untuk mengurai. Ya nanti saya satu lah. Kalau sampai kalau nanya berapa masuk wawa ya. Kalau sering konsumsi obat kuat efeknya bahaya. Kalau bahaya enggak ya, tapi dia akan jadi otot kalian itu di Mr. P kalian itu dia akan kehilangan massa ototnya. Jadi udah nggak ada tuh ya. Otot ini kan kenyal ya. Itu tuh udah nggak kenyal lagi, lembek. Besok pagi. Kalau pas di terapi dipegang tegang gimana bisa mah, hebat mang lah. Apakah wajar usia 56, 57 udah agak loyo? Betul, karena pria itu semakin bertambahnya usia, semakin menurunnya gairah dan hormon testosteronnya ya, dia akan menurun, beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu di usia 35 ke atas itu dia sedang ada peningkatan massa gairahnya itu lagi meninggi. Mau Nyai pijat di kosan, masalah biaya diatur, duit lu nggak berharga buat gua. Mau ikutin prosedur saya? Enggak, udah. Mohon maaf bang, saya punya prosedur. Panggilan saya keluar dari Gria saya, dari Gria Sehat ini khusus hotel. Tidak di hotel, skip. Ya, kalau lu mau di kosan lu datang ke sini. Ya, urusan biaya seperti tadi, masalah duit bisa diatur. Uangnya simpan, betul nggak? Uangnya simpan daripada lu keluar duit 5 juta. Lu bayar transport gua, lu sewa hotel, mendingan lu datang ke Gria Sehat gue, lu bayar bisa separohnya gitu ya bang ya. Hotel Januari masuk di angka 6-7 juta. Hotel 7 juta 2026. Lamun Edi teh gara-gara naonnya Ari Edi. Nah Edi itu ejakulasi itu banyak sebab musababnya ya. Pernah aku nanganin 1 hari klien itu semuanya Edi ya. Dari dia ketemu muka dengan saya pun saya sudah paham bahwa Edinya itu yang rusak bukan organnya, tapi lebih ke hatinya, berarti kejiwaannya, psikisnya yang kena. Kenapa? Karena terjadi sering penolakan terhadap pasangan. Hati-hati ya Bu Ibu, kalau memang kita menghadapi suami yang sangat amat singkat saat berhubungan, jangan disalahkan ya, jangan disalahkan. Sebenarnya dia pun mau agak lama, mau memberikan kewajibannya kepada sang istri dengan baik, tapi apa daya, mungkin karena riwayatnya masa dulunya yang sering onai, yang sering colai, hingga terbawa ke pada saat dia berumah tangga, udah satu nih dia sakit ya karena kebiasaan, ditambah lagi sakit yang kedua karena apa? Diledek sama istrinya ya, diledek, direndahkan, tambah lagi ngedrop lah dia. Kalau masalah kebiasaan, oke, kita kembali kepada diri sendiri. Kamu mau nggak berubah? Kamu mau nggak menghalau keinginan kamu untuk colai? Bengkok bisa dilurusin nggak? Bengkok itu begini ya. Bengkok ini kondisi Mr. P pada saat ereksi itu begini, bukan miring kanan, bukan miring kiri, ini bengkok ya. Bengkok, hati-hati dengan penumpukan flak di salah satu jaringan. Lama-lama itu bisa jadi ke prostat ya. Bengkok itu Peyronie, terjadinya penumpukan flak di salah satu jaringan uretranya.
Miring apakah karena memang tadinya dibiasakan dia miring kanan miring kiri? Putar kiri, putar kanan, tengok kiri. Dulu sebelum saya terjun di dunia seperti ini, saya menganggapnya itu mitos. Ya, karena yang sering saya baca, seiring bertambahnya usia, pertumbuhan otot itu ada masanya, ada waktunya. Seperti pertumbuhan tulang kita, ya. Oh, lu mah nggak akan tinggi lagi, bahasanya gitu. Oh, lu mah nggak akan tinggi lagi, udah habis 17 tahun ya. 17 sampai 20 tahun sih masa otot. Tapi itu saya patahkan. Kenapa? Terbukti. Pertama, kita ambil analogi kalau mau memperbahasakan itu apa gimana? Analogi. Yang sederhananya deh, orang pergi nge-gym untuk membentuk otot di lengan, untuk membentuk kobong, bisa nggak? Bisa ya, apalagi otot di situ. Pertama, kedua, ya, oh tidak bisa dilakukan pembesaran kecuali dengan metode atau media ini, tidak. Saya percaya kenapa? Karena suami saya yang handle sendiri. Cuman satu bang, mau atau tidak untuk konsisten. Konsisten dalam apa? Perawat. Kalian itu punya dua otot. Kalau di sini para pria, banyaknya pria pasti ya. 80-90% di sini pria. Kalian punya otot besar di Mr. P kalian yang pada saat kalian ereksi itu disuplai darah. Sore ini. Ya itu disuruh. Varikokel itu peradangan atau pembesaran pembuluh darah vena, biasanya dia di selangkangan, ya. Tapi bocah